Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Hari kedua pelaksanaan TC Timnas Indonesia di Bali. Persiapan pertandingan berhadapan dengan Cina tanggal 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemudian berhadapan dengan Jepang pada tanggal 10 Juni mendatang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tinggal menghitung hari, kita bisa menyaksikan perjuangan pemain timnas Indonesia untuk bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ada beberapa hal menarik yang bisa kita bahas. Pelaksanaan training center timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Patrick Kluivert. Ada wajah baru, kemudian ada pemain yang tidak bisa membela Indonesia karena faktor cedera, dan ada beberapa pemain datang terlambat ke sesi TC Timnas Indonesia di Bali, dan ada yang baru bisa bergabung hari ini dan ada yang masih belum bisa bergabung ke TC Timnas Indonesia. Yang pertama mungkin wajah baru ya. Adanya Beckham Putra ini tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bahas karena mengejutkan banyak pihak. Kalau kita melihat 32 nama yang diumumkan oleh PSSI pertama kali, ini menuai pro dan kontra. Kenapa? Karena tidak ada satupun pemain Persib Bandung yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk berhadapan dengan Cina dan Jepang. Padahal kita tahu Persib Bandung adalah tim juara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Hal ini menuai pro dan kontra dari banyak pihak. Kenapa pemain tim yang juara BRI Liga 1 tidak ada satupun yang dipanggil pemainnya ke Timnas Indonesia? Dan PSSI Timnas Indonesia Patrick Kluivert menjawab, Beckham Putra akhirnya dipanggil ke Timnas Indonesia karena ada satu pemain yang cedera, Septian Bagaskara. Beckham Putra menggantikan posisi dari Septian Bagaskara. Akan tetapi ini bukan hanya persoalan mengganti pemain yang cedera. Kita tahu Beckham Putra ini pemain yang berkualitas, pernah membawa timnas U23 juara SEA Games, dan dia adalah salah satu kunci Indra Safri membawa timnas U23 juara SEA Games. Pada kala itu dia tampil cukup baik juga di Liga 1 pun musim ini. Beckham Putra ini adalah salah satu kunci Persib Bandung bisa juara BRI Liga 1 karena penampilan dari Beckham Putra ini cukup konsisten, terbukti dengan 6 gol yang dia berikan. Dan kalau kita melihat Beckham Putra, karakter permainannya ini mirip dengan Marcelino Ferdinand yang saat berhadapan dengan Cina akan absen, baru mungkin bisa bermain saat berhadapan dengan Jepang. Tentu hilangnya Marcelino dan adanya Beckham Putra ini bisa terbackup ya, absennya Marcelino oleh Beckham Putra, karena memang kalau kita melihat dari list pemain yang dipanggil yang sangat mirip karakternya dengan Marcelino Ferdinand, saya katakan adalah Beckham Putra. Ada juga Iliano, mungkin meskipun Iliano ini lebih freestyle ya sama freestyle sebenarnya dengan Beckham Putra, tapi kalau karakternya yang mirip, saya menjagokan Beckham Putra yang mirip dengan Marcelino Ferdinand. Meskipun kalau kualitas Iliano ini juga tidak kalah dengan Beckham Putra. Kemudian yang kedua, ini yang sebenarnya cukup rugi Indonesia. Sandy Walsh tidak bisa membela timnas Indonesia karena cedera. Kabarnya 2 bulan dia harus menepi dari lapangan hijau ya. Tentu ini cukup merugikan. Untung pemain yang dikabarkan tidak akan membela timnas Indonesia karena cedera berhasil pulih tepat waktu, Kevin Dix. Karena sebelumnya Kevin Dix ini kabarnya digantikan oleh Sandy Walsh, tapi fakta berkata lain. Kevin Dix bisa comeback dan bermain bersama timnya, berhasil mencetak gol, membawa timnya juara Liga Super Denmark. Luar biasa Kevin Dix ini. Kemudian hari ini ada pemain yang juga sudah bergabung bersama timnas Indonesia menyusul pemain yang lain, yaitu Jaitses dari klub Venezia Serie A, yang klubnya baru saja terdegradasi, tapi penampilan Jaitses sebagai seorang leader, seorang kapten ini cukup baik sehingga dia diincar beberapa klub dari Eropa lainnya ya.
dan Mes Hilges yang juga baru saja tiba di Indonesia setelah pertandingan terakhirnya membela timnya FC Twente berhadapan dengan Al Alkmaar untuk memperebutkan tiket Conference League, meskipun tim yang dibela dari Mes Hilges ini gagal ya untuk berlaga di Eropa. Tapi alhamdulillah Mes Hilges sudah datang untuk membantu timnas Indonesia. Hari ini sudah tiba di Bali ya bersama dengan Jay Itses, menyusul beberapa pemain lain yang kita tahu, Emil Eudero, Calvin Verdong, Olen Romini yang sudah ada di Bali mengikuti sesi training center bersama pelatih Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan lainnya. Dan yang paling menarik saya mendengarkan kabar ini adalah Olen Romini ya, yang kabarnya keluarga dari Olen Romini ini jauh-jauh terbang ke Indonesia untuk menyaksikan pertandingan, mensupport Olen Romini saat pertandingan berhadapan dengan Cina dan Jepang, karena memang pertandingan berhadapan dengan Cina dan Jepang adalah pertandingan yang sakral bagi Indonesia, karena Indonesia butuh kemenangan, dan kehadiran keluarga dari Olen Romini ini bisa menambah semangat dari Olen Romini biar lebih bergairah lagi ya, karena kita tahu Olen Romini adalah ujung tombak andalan timnas Indonesia saat berhadapan dengan Cina dan Jepang, dan terbukti Olen Romini sudah mencetak 2 gol dari 2 laga. Saya rasa striker andalan Indonesia saat ini adalah Olen Romini. Hadirnya keluarga Olen Romini tentu membuat semangat dari Olen Romini ini akan bertambah luar biasa. Tinggal menghitung hari, tinggal kurang lebih 1 minggu, Indonesia akan berjuang untuk negara, membanggakan Indonesia, para pemain. Kita berdoa semoga tidak ada pemain yang cedera lagi, cukup Sandy Walsh ya, agar kekuatan Indonesia tidak berkurang ya. Kita doakan semua pemain dalam sesi latihan bugar semua ya, sehingga semuanya bisa membela timnas Indonesia. Indonesia bisa tampil full tim. Itu harapan kita penggemar timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo timnas Indonesia.